mereka ditolak dengan hanya alasan karena mengganggu atau alasan dengan nilai suwon. Nilai suwon kita karena masih hangat-hangatnya tentang tanah Palestina yang dicaplok oleh Yahudi yang datang dari negara Eropa sebagai imigran dan datang Eropa dari pengungsi yang kudisan yang tidak punya tanah datang ke Palestina diterima dengan baik, kemudian dia mencaplok yang mempunyai wilayah tersebut. Jangan disangkut pautkan itu beda Pak, itu Yahudi. Kita ini yang datang Muslim, beda. Jadi secara hakikat tidak sama. Jangan sampai menghubungkan, oh jangan-jangan nanti Rohingya persis seperti Yahudi mencaplok Filistin, tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sekalian dimanapun Anda, jumpa lagi bersama dengan kami pada kesempatan hari ini. Teman-teman sekalian, tak perlu panjang lebar. Pada kesempatan hari ini bersama kembali kita dengan guru kita Ustadz Taufik. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk sedikit memberi pandangan menyangkut soal masalah peristiwa-peristiwa terkini. Terlalu sering kita serius dalam hal-hal yang sifatnya misalnya kajian fikih praktis kita gitu ya. Nah, hari ini kita mencoba untuk bicara tentang bagaimana pandangan kita tentang persoalan-persoalan kontemporer hari ini. Teman-teman sekalian, belakangan kemudian kita dihebohkan dengan masuknya warga asing ya. Warga asing dalam hal ini adalah Rohingya ya. Bangsa Rohingya ya. Betul. Yes, yang diusir dari wilayahnya atau dari negaranya, dari tanahnya, dari Myanmar ya. Lalu kemudian berlayar hingga sampai pada Indonesia dan tepatnya di Banda Aceh ya. Mereka kemudian berlabuh di sana dan turun. Nah, kedatangan mereka di tanah air ini lantas kemudian menimbulkan kontroversi. Ustadz, banyak orang kemudian ada yang kemudian pro dengan pertimbangan kesamaan iman gitu ya, agama. Ada yang kemudian memberi pandangan menyangkut soal masalah kesamaan kedudukan di mata Tuhan bahwa kita adalah sama-sama manusia. Jadi humanisme yang dikedepankan, dan bahkan ada yang justru kemudian memberi pandangan penolakan bahwa loh, bangsa kita saja gitu, masyarakat Indonesia banyak yang kemudian belum mendapatkan kecukupan hidup di negara kita. Kenapa kita mesti harus sibuk untuk menerima negara atau orang-orang luar yang dimana itu bentuk pelayanan dari pemerintahnya itu berbeda. Nah, hal itu kemudian bisa kita lihat di berbagai macam platform media sosial kita hari ini, terutama adalah TikTok menjadi media utama anak-anak muda untuk bergerak. Nah, di sana kemudian bertaburan banyak short video yang ditampilkan, yang dipublish, yang dimana itu kemudian ya memperlihatkan tentang bagaimana pelayanan terhadap masyarakat Rohingya ini ya, bangsa Rohingya ini. Nah, itulah yang kemudian justru mendapatkan semprotan banyak, ada yang mendukung, ada yang kontra. Nah, Ustadz ini hari ini kemudian persoalan yang kita bahas ini sengaja kita mau ingin bagaimana pandangan kita dari perspektif agamanya, biar kemudian kita mau ingin sengaja bahas persoalan ini ya, kebetulan karena ya Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, dan yang kedua adalah tentu memang karena segmentasi perbincangan kita selalu berada pada ruang-ruang agama. Nah, ini menarik sepertinya, kita perlu harus memberi pandangan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terkait dengan persoalan Rohingya ya. Jadi persoalan Rohingya sebenarnya bukan persoalan baru, karena peristiwa ini tidak terjadi atau keadaan hari ini tidak terjadi 1 tahun 2 tahun ke belakang, tapi ini adalah belasan tahun ke belakang, bahkan puluhan tahun ke belakang. Nah, yang menjadi titik persoalan ya, yang hari ini yang dikatakan dengan nama Myanmar. Boleh kita tulis dulu sedikit? Oh iya. Jadi tulis ya. Kita sambil coret-coretan. Ya, kita mudah-mudahan saya bisa nulis ya. Sudah lama tidak nulis. Di dalam kajian politik Islam, kita hari ini berbicara tentang satu negara, Myanmar ini kan. Ya. Myanmar itu dulu namanya Burma. Ya. Beralih nama, mungkin karena bosan kali ya. Kemudian jadi Myanmar biar lebih fresh gitu ya. Indonesia kalau diganti nama baru apa Indonesia ya, yang lebih fresh gitu ya.
Ya, ini mungkin kesepakatan di sana ya. Yang jelas Myanmar menjadi negara dengan nama yang baru dari Burma. Di sini memang banyak etnis kayak di Indonesia juga. Sukunya gitu ya. Banyak suku ya, termasuk sekitar 200 sampai 300 etnis di situ. Ya, suku yang ada di Myanmar. Nah, salah satu suku minoritas yang ada di Myanmar itu adalah namanya suku Rohingya itu. Rohingya. Ini salah satu suku minoritas. Mereka suku minoritas. Suku minoritas yang ada di Myanmar. Muslim. Tidak ada selain ini yang Muslim. Oh, jadi suku Rohingya ini semuanya adalah Muslim. Mayoritas Sebagian besar Muslim. Oh, mayoritasnya Muslim. Bahkan kita katakan 100% Rohingya Muslim. Karena Rohingya itu, kalau kita baca di beberapa literatur, ya, dia adalah campuran dari Arab, terus ada dari suku Mur, ya, juga ada Mughal, makanya jenis modelnya kayak ada Arabnya, ya, kayak ada Bangladeshnya, ya, ada Indianya, ya, dan sebagainya. Ini campuran sebenarnya. Nggak ada Ishaknya ya. Jadi kalau dilihat terus kayaknya ganteng, kalau sekilas jelek gitu. Tapi suku Rohingya ini jelas menurut di Myanmar ini adalah suku minoritas yang bukan suku asli. Itu pertama tuh. Persoalannya di situ. Makanya ketika dilegalkan suku yang ada di Myanmar itu sekitar 300-an lah ya, sekitar 300 suku di luar dari suku Rohingya. Padahal kalau kita lihat jejaknya dari suku Rohingya ini untuk Myanmar, dia pernah punya peranan di dalam perjuangan pembebasan Myanmar. Makanya di tahun 1940-an ya, ketika di awal-awal presiden dari sini, ya, dari Myanmar itu, kalau tidak salah presidennya siapa? Aung San ya. Namanya agak susah, jadi maafkan kalau salah baca. Ya. Aung San gitu. Nggak tahu apakah di sana bacanya Aung San apa Ung Sen atau apa, yang jelas tulisannya Aung San. Atau Ini presiden pertama. Atau barangkali Tong Seng. Atau Tong Seng, enak lah itu ya. Aung San. Ketika posisi di sini dari suku Rohingya pernah memiliki peranan penting, termasuk juga kementerian-kementerian di pemerintahan itu masuk di sini, Pak. Sampai datanglah kemudian tahun sekitar 62-an dikudeta lah ini oleh satu jenderal namanya Jenderal Ne Win kalau nggak salah ya. Nah, Jenderal Ne Win inilah yang mengkudeta, kemudian berubahlah suhu politik yang ada di Myanmar. Terus berturut-turut sampai Rohingya itu seolah-olah tidak punya andil ada di negara Myanmar. Nah, posisi Rohingya ini memang berada di barat laut dekat dengan Bangladesh, ya. Dekat Bangladesh. Jadi tetanggaan. Jadi dia kalau keluar dari provinsi Arakan. Sekarang sudah diganti kalau nggak salah provinsi Rakhine kalau nggak salah ya. Rakhine tuh. Nah, Rakhine ini adalah nama suku juga. Nah, kita akan jelaskan bagaimana ini posisinya. Nah, Rohingya ada di provinsi Arakan yang sekarang diganti jadi provinsi Rakhine. Ini ada salah satu suku karena di sini dia suku mayoritas. Oh, Rakhine ini adalah mayoritas, ini suku mayoritas. Dari situ sering terjadi cekcokan. Ya, persengketaan ya. Kemudian sering terjadi cekcok ya antara suku Rohingya dengan suku Rakhine. Suku Rakhine merasa itu adalah bagian dari suku asli di Myanmar, sedangkan Rohingya sudah dijelaskan oleh pemerintah bahwa dia bukan bagian dari suku di Myanmar. Artinya dia ilegal. Karena ilegal, maka sering dibuat diskriminasi oleh pemerintah Myanmar di dalam urusan pendidikan, urusan kesehatan, kemudian urusan pekerjaan, semuanya diasingkan. Sehingga memang banyak kemelaratan di sini. Jadi dia tidak mendapatkan jatah-jatah kebijakan politiknya. Ya. Belum lagi Rohingya ribut dengan suku Rakhine ini yang sering mencaplok tanah-tanah warga Rohingya yang ada di provinsi Arakan itu. Nah, sehingga terjadilah tadi ya pertempuran suku antara Rakhine dan Rohingya. Itu kalau tidak salah puncaknya di 2012, ribut antara Rakhine dengan Rohingya.
menurut keterangan lain bahwa tentara Myanmar, ya, junta militer Myanmar itu terlibat di dalam memprovokasi dua suku ini. Akan tetapi mereka lebih berat ke suku Rakhine, kemudian banyak terbunuh di dari suku Rohingya sampai kemudian terjadi pengusiran. Walaupun PBB sudah turun mengutuk tentang pembunuhan, ya, tindakan pembunuhan terhadap warga sipil Rohingya, akan tetapi PBB tidak mau memberikan hukuman, ya, terhadap waktu itu Perdana Menterinya atau konsuler itu setingkat dengan Perdana Menteri. Kalau nggak salah Aung San Suu Kyi, ya. Aung San Suu Kyi, mudah-mudahan benar ngomongnya begini, ya. Mudah-mudahan bukan orang Jawa. Ya, kita pakainya Aung San Suu Kyi. Bacaan Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Kalau salah ya maaf kate aja, ya. Aung San Suu Kyi. Ini tidak dikritik, ya. Walaupun kemudian terjadi kudeta militer juga, kudeta militer yang dilakukan oleh Aung Min Lain. Susah juga lah. Aung Min Lain atau Aung Min aja lah, ya. Nah ini namanya kudeta, dan hari ini kalau nggak salah Aung Min Lain ini yang jadi Perdana Menteri di Myanmar. Posisi Rohingya sekarang sudah jauh keluar dari Myanmar, sudah terusir dari daerahnya, terusir dari negaranya. Sekarang menjadi pelarian dan pengungsi di seluruh negara, meminta suaka ke setiap negara. Ya, suaka ke setiap negara. Kemana saja dia meminta, karena dia berpikir bahwa yang namanya Muslim itu meminta kepada Muslim, kan? Oh, oke. Betul, kan? Oke. Makanya dia meminta ke Arab Saudi, dia meminta ke Bangladesh yang terdekat, ya. Bangladesh. Kemudian dia juga meminta ke Malaysia dan juga ke Indonesia. Yang hari ini kita lihat berapa ribu yang sudah tiba di Aceh. Otomatis jelas dia mau tidak mau meminta posisi suakanya kepada negara-negara Muslim. Bagaimana kemudian kelanjutannya ketika dia sudah sampai ke negara-negara itu? Ada yang diterima secara penuh, salah satunya oleh Saudi Arabia, ya. Pemerintah Saudi Arabia dia menerima penuh, ya, pengungsi dari Myanmar atau dari Rohingya Muslim. Juga ke Malaysia, juga ke Indonesia, yaitu di Aceh. Penerimaan itu yang kita lihat hari ini adalah banyak pro kontra, ya. Betul. Kalau di negara-negara Muslim lainnya mungkin welcome, ya, karena jumlah jutaan itu sudah tersebar. Di Indonesia itu mungkin sekitar ribuan, ya. Saya tidak tahu pasti jumlahnya 1.400 kah atau berapa. Ya, tapi datang secara berturut-turut, bertahap, ya. Ya, bertahap, ya. Betul. Nah, itu mungkin, ya, Indonesia atau mungkin rakyat Indonesia melihat dari sikap adab etika seorang pengungsi yang datang ke negara Indonesia, ya. Mereka dengan mungkin adab yang kurang, etika yang dalam keadaan yang mungkin minus menurut perhitungan kita, sehingga terjadilah pro kontra menghadapi kedatangan mereka di Indonesia. Tetapi alhamdulillah pemerintah welcome untuk menerima pengungsi Muslim ini, ya. Saya ingin mengaitkan bagaimana peristiwa pengungsi-pengungsi Rohingya Muslim ini untuk diterima secara ya sebenarnya secara ridho, ya, secara sadar, ikhlas, ya, secara sadar sebagai bagian dari tubuh kita. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau terjadi ada oknum di dalam misal pengungsi itu yang tindakannya adalah tindakan yang perlu disanksi, tindak sanksi saja, ya, nggak jadi masalah. Tidak harus dibenarkan. Ya, kejahatan harus. Ya, kejahatan tetap harus disanksi misalnya oleh pemerintah setempat, pemerintah Indonesia yang menangani tentang pengungsi yang ada entah di Aceh atau mungkin di Surabaya. Tindak saja. Apalagi di wilayah Aceh yang dimana apalagi itu menerapkan aturan Islam gitu, justru, ya. Harus ditindak, amankan, jangan sampai itu menular kepada pengungsi lain yang tidak punya hubungan langsung tentang etika buruk itu, ya. Sanksi saja. Jadi kita bukan berarti membenarkan, ya, perbuatan-perbuatan mereka yang misalnya amoral, atau mungkin keluar dari etik seorang muslim, bukan. Tetapi kita juga harus melihat bahwa
bukan berarti ada sebagian atau satu orang atau dua orang atau oknum di pengungsian muslim itu melakukan yang tidak sesuai dengan etika muslim atau tidak sesuai dengan adab misalnya seorang muslim, bukan berarti mengeneralisir bahwa mereka harus ditolak datang ke Indonesia, tidak. Oh, Islam tidak punya aturan begitu, Islam tidak punya ajaran begitu. Kalau mereka ditolak dengan hanya alasan karena mengganggu atau alasan dengan nilai suwon, nilai suwon kita karena masih hangat-hangatnya tentang tanah Palestina yang dicaplok oleh Yahudi yang datang dari negara Eropa sebagai imigran dan datang Eropa dari pengungsi yang kudisan yang tidak punya tanah datang ke Palestina diterima dengan baik, kemudian dia mencaplok yang mempunyai wilayah tersebut. Jangan disangkut pautkan itu beda Pak, itu Yahudi. Kita ini yang datang muslim, beda. Jadi secara hakikat tidak sama. Jangan sampai menghubungkan, oh jangan-jangan nanti Rohingya persis seperti Yahudi mencaplok Filistin, tidak sama. Karena Yahudi ketika mencaplok Filistin, oh mereka sudah melakukan strategi politik, ya sudah infiltrasi secara politik terhadap negara-negara yang pemenang dari Perang Dunia Kedua, termasuk negara yang memegang Yerusalem atau memegang Filistin waktu itu Inggris. Makanya mereka melakukan konsolidasi, melakukan lobby politik terhadap Inggris untuk meminta tanah Filistin, datang sebagai imigran kemudian mencaplok. Itu beda urusannya. Beda dengan orang Rohingya Muslim yang dia keluar dari Myanmar dalam keadaan diusir sehingga tidak punya tanah. Padahal itu tanah leluhur mereka di daerah provinsi Arakan itu. Diusir dalam keadaan kezaliman tentunya ya oleh negara kafir. Tidak katakan sebagai negara kafir. Yang di dalamnya mayoritas tentunya non-muslim. Mereka dalam keadaan terusir. Ya. Ini adalah pengungsi-pengungsi muslim yang harus diterima dengan baik oleh negara-negara muslim lainnya. Agar kita punya hujah di hadapan Allah, agar kita punya hujah di hadapan Allah dan Rasulnya, di hadapan agama. Rasulullah bukan hanya sebatas memberikan perintah, tapi sudah menjadi teladan, menjadikan dirinya sebagai teladan bagaimana menyambungkan persaudaraan. Bagaimana menyambungkan perjalanan Muhajirin dan Ansar itu sebagai contoh terbaik yang harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin sedunia. Allah menitipkan pesan itu di dalam ayatnya, innamal mu'min ikhwah. Bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu atau mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah saudara. Itu bukan hanya retorika belaka, retorika tanpa makna, bukan, atau retorika yang hanya terjadi dalam nilai-nilai teoritis, bukan terjadi dalam nilai implementatif, tidak begitu. Ya. Tapi itu adalah nilai teoritis yang wajib dilakukan di dalam nilai-nilai implementatif. Itu yang diajarkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya. Allah menitipkan pesan itu tentang persaudaraan muslim dimanapun berada. Yang kedua, Rasulullah juga berpesan. Beliau sudah mencontohkan, beliau berpesan sampai hari ini dalam riwayat Muslim kan, yang sering kita dengarkan itu, masal mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Ini pesan Rasul. Sesungguhnya permisalan mukmin itu di dalam hal tiga, di dalam hal mencintai, di dalam hal mengasihi, di dalam hal menyayangi, itu seperti permisalan tubuh, satu tubuh. Idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sairul jasad bisahari wal humma. Maka ketika salah satu anggota tubuh itu terluka, maka seluruhnya merasakan sakit. Sakit panas dan tidak bisa tidur. Bisahari wal humma. Semisal itulah itu muslim dengan muslim yang lain, tidak mengenal suku, tidak mengenal ras, tidak mengenal wilayah, tidak mengenal negara. Ketika dia menyatakan di situ di dalam dirinya tauhid yang sama, maka disitulah saudara kita dengan dalil itu, dengan pesan dari Rasulullah itu. Maka kita insya Allah akan punya hujah di hadapan Allah ketika menyambungkan silaturahim dan menyambungkan persaudaraan mereka. Hatta hanya mengeluarkan satu roti,
hatta hanya mengeluarkan satu piring nasi buat mereka, hatta hanya memberikan misalnya tadi tempat tidur sedikit saja. Itu menjadi argumentasi kita di hadapan Allah dan Rasul-Nya nanti. Maka dengan dalil-dalil itu, jangan sampai mengeneralisir tadi kecerobohan, ya, kebodohan atau ugal-ugalannya beberapa orang di dalam pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia. Oknum ini ya? Oknum yang harus ditindak saja, yang lainnya diterima dengan baik. Itulah Muslim, ya. Itulah kita, itulah Islam. Banyak dalil selain itu. Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashudduhu ba'duhu ba'dan. Kata Rasulullah, mukmin dengan mukmin yang lain itu laksana satu bangunan yang utuh, yang kokoh. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Di antara mereka, sebagian mereka menguatkan sebagian yang lain. Ini pesan loh, pesan Allah dan Rasulnya tentang persaudaraan itu. Sehingga jangan sampai kita mencaci bagi warga Aceh, ya, yang luar biasa. Terima kasih kepada warga Aceh yang kemudian sudah menerima Muslim Rohingya untuk memberikan tempatnya, memberikan tanahnya sedikit, atau memberikan tempat tidur dan sebagainya, termasuk makanan, logistik dan sebagainya. Termasuk kita juga terima kasih kepada pemerintah Aceh yang telah memberikan naungan sedikit terhadap pengungsi Rohingya itu. Termasuk juga di Surabaya dan sebagainya. Ini adalah Islam. Jadi jangan nyinyir dengan nilai sentimental sebagaimana menggabungkan atau mengkomparasi yang terjadi Yahudi masuk Filistin. Tidak. Rohingya tidak begitu, ya. Rohingya berbeda dengan Yahudi. Ini permasalahan. Jadi itu yang harus kita garis bawahi sebagai Muslim. Nah, pandangkan kita ada sebagai Islam. Bahkan tidak harus dengan dalil-dalil Islam saja. Dengan dalil kemanusiaan juga itu harusnya diterima, Pak. Karena itu bukan binatang gitu. Dengan dalil kemanusiaan insaniah saja harusnya bisa diterima. Apalagi kita dalilnya insaniah dan juga ukhuwah Islamiyah. Dua hal ini menguatkan dan tidak punya alasan untuk menolak mereka. Loh, bagaimana pemerintah? Masalahnya begini. Pemerintah itu kok ke Rohingya mau dikasih lahan, mau kasih wilayah, mau dikasih tanah, diterima dengan baik misalnya. Tapi suku yang ada di Indonesia, bangsa yang ada di Indonesia mau diusir dari Rempang. Jangan mengaitkan sesuatu yang tidak setara. Itu kan tidak apple to apple. Kita welcome terhadap Rohingya bukan berarti kita juga harus buta terhadap permasalahan Rempang misalnya. Tidak. Siapa yang kemudian kita menutup mata masalah Rempang? Oh, kita sering sampai diskusi kan, dibuat podcast juga tentang Rempang itu kan. Kezaliman terhadap Rempang, ya tetap kita akan kritik, nggak bisa begitu, ya. Ya. Jadi sesuatu yang salah tidak bisa dibenarkan. Betul. Kita harus proporsional. Yes. Menyambut kedatangan Rohingya datang ke Indonesia, juga kita mengkritik ya misalnya pemerintah yang kemudian mengusir ya orang-orang asli yang ada di Rempang. Begitu sama. Jadi harus proporsional. Kita mengkritik tentang itu, juga kita menerima kedatangan tadi bangsa Rohingya sebagai Muslim yang meminta suaka, yang meminta perlindungan terhadap saudaranya. Kita tidak begitu. Meminta perlindungan terhadap saudaranya. Soal masalah etik, soal masalah kebiasaan, itu kan culture yang dibangun masing-masing. Mungkin saja kebiasaan yang ugal-ugalan, mungkin culture itu di antara suku Rohingya biasa. Tidak ada yang aneh begitu. Karena culture-nya begitu ya. Tapi ketika itu dibawa kepada kita, seolah-olah ugal-ugalan. Itu saja mungkin. Jadi perspektifnya sedikit berbeda. Kebiasaan mereka. Contoh lagi misalnya nggak jauh. Timur dengan Barat. Atau Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Pulau Jawa dengan Pulau Maluku. Mungkin di antara mereka berbicara keras ya. Kemudian saling seolah-olah menghardik. Bagi mereka culture begitu kan biasa kan? Mereka tidak ada yang tersinggung, kemudian mereka tidak merasa sakit hati seperti itu. Tapi itu culture itu kadang ke bawah ke Jawa yang lebih tadi sifatnya lebih soft ya, lebih smooth ya. Kemudian lebih adem, ngomong enak, bahasanya juga lemas ya. Terus bahasanya juga tidak terlalu tinggi. Ketika ketemu culture timur, Jawa melihat, waduh,
Orang Kasar orangnya. orang kok kasar, kok orang marah-marah mulu, mau minta makan kita dimarahin, padahal tidak, memang begitu culture, betul gak? Bisa saja tadi culture-nya Rohingya yang di sana seolah-olah ugal-ugalan, bagi di antara mereka sebenarnya biasa saja. Tapi karena datang di Indonesia, apalagi datang dari potongan-potongan short video yang ada di di YouTube atau mungkin di Twitter atau di TikTok dan sebagainya, membuat framing yang berbeda tentang Rohingya itu. Ya, sehingga terjadi penolakan penuh. Ngapain di situ? Usirlah. Ya. Rohingya diterima, rempang dulu ya. Enggak begitu, ya. Rohingya diterima, rempang, jangan diusir. Begitu harusnya. Ya kan? Biar pemerintah proporsional dong, adil dong. Kita di pribumi diterima dengan baik. Pribumi jangan diusir, orang luar muslim saudara kita juga diterima dengan baik sebagaimana tamu di tengah-tengah keluarga besar di Indonesia, di Nusantara yang sangat luas sekali. Mau dikasih pulau kecil untuk Rohingya masih bisa lah, silahkan babat hutan saya kalau masih banyak harimau dan sebagainya itu urusan sendiri. Yang penting kita usaha kasih tanah misalnya. Ada saudara dari Rusia juga. Kan begitu misalnya kan. Begini Ustaz, Oke. saya mencoba untuk kurang lebih ya, karena kita mengamati juga bagaimana perbincangan para netizen gitu ya, Betul. berkaitan dengan peristiwa Rohingya yang masuk dan kemudian dilayani dengan manja oleh pemerintah, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, kan banyak di situ, Ustaz. Kan misalnya tadi disampaikan bahwa kita kontra itu karena hanya perkara soal adab itu saja ya, Betul. yang dilakukan oleh mereka. Tapi ada sebahagian netizen justru kemudian mengambil dari perspektif lain. Katakanlah satu diantaranya adalah masalah soal rempang gitu. Ya, tadi ojo dibanding kayak gitu Iya, betul. Oke. Nah, yang kedua itu adalah perkara soal tingkat kemiskinan di Indonesia itu masih tinggi. Angka kesejahteraan masih di bawah gitu ya. Banyak masyarakat Indonesia yang justru kemudian berada pada lampu merah. Sulit untuk menemukan suaka gitu ya, sulit untuk mendapatkan pangan gitu. Nah, itu tidak bisa dijawab oleh pemerintah secara adil, tapi justru kemudian masyarakat Rohingya yang kemudian barusan datang dan baru mengenal wujud negara kita yang belum secara meluas ini gitu ya, secara utuh gitu, tiba-tiba dilayani dengan pelayanan yang baik. Masyarakat kita yang bertahun-tahun dia hidup di sini, pusatnya dipotong di sini kurang lebihnya gitu ya, ditanam di bumi ini gitu. Nah, tapi justru kemudian belum pernah mendapatkan perlakuan seperti sebagaimana yang dilakukan pemerintah kita terhadap bangsa Rohingya ini. Nah, saya mencoba untuk menjawab dari perspektif bertanya dari perspektif netizen, Ustaz. Iya. Nah, jadi ini kira-kira seperti apa? Kalau misalnya tadi dari perspektif adab tadi itu kan sudah jelas disampaikan kan? Betul. Nah, terus perkara soal masalah diterima dengan baik lalu rempang itu justru kemudian ditolak. Ojo dibanding ke tadi itu kan sudah. Nah, barangkali ini satu hal yang belum, dan pertanyaannya paling banyak sekali oleh netizen mempertanyakan soal masalah ini gitu. Dan mereka banyak memposting dengan status-status mereka yang keras tentang ini gitu. Ya, Luar karena biasa ya. memang bebas lah ya mereka untuk berekspresi di dalam retorika, silakan saja ya. Hasil dari mengolah analisa media yang potongan dan sebagainya. Pertanyaan saya justru, apakah ketika kita menolak Rohingya itu gelandangan bisa hilang? Apakah ketika kita menolak muslim kita yang saudara muslim kita yang di Rohingya, kemudian pemerintah bisa lebih fokus lagi mengentaskan kemiskinan? Kan sama-sama tidak fokus, Pak. Benar nggak? Jadi kenapa muncul masalah ketidakadilan atau banyak penyelewengan itu ketika datang orang Rohingya, kemudian langsung tadi dibanding kayak gitu ya? Ini keadilan belum selesai, ini masih terjadi kemiskinan, menarik lagi dulu. Nah, ini kan tidak, saya bilang itu tidak apple to apple, Pak, itu apple to toge, itu nggak bisa dibandingkan, tidak head to head, ya. Atau kalau kita lihat juga begini, kalau lihat pemerintah kita tadi kan hanya menyambut saudara kita sewajarnya, toh, sebenarnya kan sewajarnya. Emang dikasih kepada mereka kekayaan apa sih? Triliunan, itu datang langsung, kasih jatah triliunan, kasih jatah proyek pemerintah yang fantastis, yang kemudian proyek itu bisa
menghidupkan oligarki di antara mereka, kan tidak. Benar nggak? Kan pemerintah kita kan cuma menyambut mereka untuk datang. Karena mereka datang juga ada di bawah naungan UNHCR, ya kan? Karena UNHCR itu punya kewajiban, punya tanggung jawab mengurus pengungsi-pengungsi liar, pengungsi-pengungsi dunia. Ya, jangan sampai ada pengungsi-pengungsi yang kemudian tidak bisa diterima di setiap negara dikarenakan dikeluarkan dari negaranya. Nah, UNHCR itu punya kewajiban di situ, harus hadir. Nah, Indonesia salah satu sebagai negara muslim dan saudaranya, menurut saya tidak berlebihan pemerintah ketika menyiapkan tadi tempat untuk tidur, benar nggak? Kan pemerintah tidak langsung turun BLT kepada Rohingya, BLT mah tetap ke kita, ya. Nah, kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya, memberikan solusi, kalau bisa coba tempatkan saja di Pulau Galang. Ya biar mereka dikasih tanah agar bisa hidup, bisa nggak mereka survive? Toh di Rohingya juga mereka sudah biasa dengan segala macam pekerjaan untuk menjadikan mereka survive. Bisa saja di situ, tempatkan di pulau itu. Oh, jangan takut, bagaimana kalau misalnya mereka mampu menjajah Indonesia. Itu terlalu berlebihan, ya. Dan nanti bagaimana bisa menghegemoni? Itu terlalu berlebihan. Itu juga akibat kekurangan vitamin di otak kita itu, ya. Akhirnya membanding-bandingkan yang harusnya tidak sebanding. Ada satu logika yang tidak setara sehingga tidak bisa disimpulkan, Pak. Ada nilai logika yang tidak setara sehingga tidak bisa kita simpulkan. Itu juga karena kesalahan logika. Jangan begitu. Yang harus kita dorong, wahai pemerintah, urusi saudara saya, berikan tempat. Wahai pemerintah, jangan lupa kemiskinan kita ini juga harus diatasi pemerintah. Dan wahai pemerintah, jangan lupa jatah saya. Jatah saya itu, ya. Contohnya. Itu baru kemudian logika terarah. Ya, begitu. tapi yang tadi diteriaki jangan lupa jatah saya itu saya serius. Kalau saya nggak serius, ya. Cuma pastiin aja. Jadi ke pemerintah kita mendorong dia harus proporsional, ya. Mengurus saudara kita dan juga mengurus kita, ya kan? Kan begitu harusnya, benar nggak? Ya, contoh kayak kita ngomong ke bapak kita, Pak, tolong urus adik saya, dan juga Pak, tolong urus saya, kan begitu? Jangan ketika bapak kita ngurus adik kita tuh, dikit-dikit adik kita, dikit-dikit saudara kita, atau dikit-dikit itu adalah ipar kita. Anaknya nggak diurus, enggak. Sejak kapan anaknya tidak diurus? Justru dia itu selama justru kita hidup, kita diberikan tempat tinggal, diberikan makan, itu artinya bapak kita ngurus kita. Hanya ingatkan bapak kita agar tetap proporsional, ingatkan agar tetap proporsional. Urus saudara saya dan urus saya, Pak. Jangan lupa bagiannya tadi, ya, kan begitu. itu misalnya banyak sekali kan, karena misalnya perkara-perkara warga kita yang kemudian belum mendapatkan tempat tinggal yang layak gitu kan. Nah, sehingga kemudian banyak yang ya hidup secara ya liar, ya. Mohon maaf dengan bahasa demikian, ya, walaupun kemudian konotasinya agak sedikit negatif gitu. Tapi itulah yang kemudian didapati, Ustaz. Bahwa banyak sekali masyarakat gitu, warga kita yang kemudian hidupnya masih di bawah, ada yang kemudian di bawah kolong jembatan. Ada yang kemudian harus bersama dengan keluarganya, anak yang baru lahirnya pun juga harus di bawah kolong jembatan dan seterusnya. Itu banyak sekali, ya kan gitu. Nah, permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian disenter oleh netizen ini untuk kemudian membandingkan perilakuan pemerintah dengan kehadiran Rohingya ini gitu. Nah, memang sebetulnya secara kalau mau mikir-mikir ya juga gitu, kita juga masyarakatnya banyak nomaden, Pak. Kita juga nomaden. Kontraktor sampai hari ini, ya. Kontrak di mana-mana. Kalau saya bertanya, apa yang sudah dikasih pemerintah terhadap Rohingya hari ini? Kan nggak dikasih apa-apa. Emang sudah dikasih tanah? Nggak dikasih apa-apa kan sampai hari ini? Baru dikasih untuk dia bisa istirahat sebentar. Istirahat. Berlindung. Iya. Benar nggak sih? Baru begitu. Belum yang lain. Dan belum berbuat banyak. Tapi itu sudah diapresiasi oleh
dunia, sudah diapresiasi oleh UNHCR dan sebagainya tentang penerimaan Indonesia. Tadi yang saya sering ulang, ingatkan pemerintah tentang gelandangan, ya gelandangan kiri, gelandangan kanan di Indonesia, ya Itu gelandang, Pak. untuk diperbaiki, untuk untuk diperhatikan betul-betul, kan itu. Itu yang harus diingatkan kepada pemerintah. Saya termasuk juga kalau berbicara secara pribadi pengennya sih begitu, tetapi kita punya kewajiban agama, Pak. Punya kewajiban terhadap Tuhan. Punya kewajiban yang nanti akan diminta pertanggungjawaban itu. Oh, betul. Manis banget ini. Iya. Mau ngomong apa kita di hadapan Allah ketika tidak mampu memberikan apa-apa. Tinggal ingatkan pemerintah. Tadi yang saya katakan, pemerintah tolong bantu saudara saya. Pemerintah jangan lupa, di Indonesia juga masih banyak gelandangan. Tolong Pak diurus, Pak. Sebagaimana Bapak juga ngurus Rohingya. Harusnya dari dulu begitu, Pak. Yes. Itu gelandangan kita ini yang masih banyak. Ya. Tolong diurus seperti itu. Sebagaimana diurus juga misalnya Rohingya. Itu. Jadi jangan memotong salah satu seluruh Rohingya tidak diurus. Berarti permasalahan yang harus dibenarkan dalam urusan ini, gitu, dalam percakapan kita antara pro dan kontra ini adalah soal masalah narasi-narasi publik kita. Betul. Kan, gitu. Bahwa, narasinya saya tinggal luruskan saja. Yang harusnya adalah tidak menjadi soal, terimalah, dan kemudian janganlah lupa tentang bagian-bagian kita yang hari ini, Betul. sejauh ini, sampai detik ini belum ditunaikan. Betul. Ya kan, oleh pemerintah atau oleh negara sekalipun. Gitu. Ya kadang ada juga ya yang saya lihat dan analisa di lapangan, gelandangan itu bukan karena terpaksa, tapi memang itu pilihan mereka. Wait, Bapak analisa di lapangan? Gelandang? Iya. Bukan. Gelandangan. Bukan saya jadi gelandangan ya. Terus ada juga misalnya tadi yang mengemis ya. Pengemis itu menjadi profesi malah. Seolah profesi, seolah pekerjaan yang memang menjadi pilihan dikarenakan ada nilai yang besar. Dibanding jika pemerintah menempatkan dia misalnya di dinas sosial dan sebagainya, atau ditempatkan di menurut pemerintah lebih layak, tapi tidak mau karena sudah ada hasil yang lain misalnya. Ada juga begitu ya. Ya walaupun itu kita juga tidak mengeneralisir bahwa apakah gelandangan begitu, tidak. Ya, itu hanya sebagian, juga ada yang seperti itu. Artinya bahwa pemerintah juga hadir pokoknya untuk urusan-urusan itu. Jangan sampai ada ketimpangan, ya, ketimpangan perhatian, apalagi ketimpangan kasih sayang, jangan sampai ya. Tadi 3 hal itu, mencintai, mengasihi, dan kasih sayang, itu semuanya harus rata di antara kita dan saudara kita. Siapa yang ngatur? Pemerintah kita. Ya. Kita ingatkan pemerintah kita tetap di jalur-jalur yang proporsional gitu dan profesional, sebagai pemerintah yang punya amanat besar dan tanggung jawab besar yang nanti itu akan ditanya oleh rakyat dan juga ditanya oleh Tuhan rakyat. Itu Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan dia yang besar ini. Nice sekali. Soben, ada pertanyaan sebelum kita close ini? Mana? Oh, tidak ada. Masya Allah. Artinya dia saya cuma hanya memandang bahwa ini karena ada munculnya kecemburuan sosial oleh masyarakat Indonesia yang memang sampai sekarang ini mereka tidak mendapatkan kepuasan dari pemerintahan secara pelayanan masyarakatnya itu berkurang. Makanya timbul dari beberapa netizen yang mengambil sisi gambaran-gambaran negatif, bahwa kurangnya pelayanan terhadap pemerintahan terhadap masyarakatnya, tapi untuk pendatang itu diberikan pelayanan yang layaknya, contohnya perlindungan, logistik dan segala macam. Nah, ini yang menimbulkan terjadinya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Memang itu hal yang wajar. Ya, memang yang digambarkan tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi memang betul bermuara atau bersumber daripada kecemburuan sosial dan tadi narasi yang keliru dan perspektif yang salah. Dan itu harus pemerintahan harus bagaimana caranya, kan ini adalah tanggung jawab besar yang harus bisa mengambil keputusannya ini. Bagaimana caranya untuk bisa mengatasi problem yang terjadi di bangsa kita ini. Nice. Ustadz, sebagai closing statement kira-kira dalam permasalahan Rohingya ini ya. Yang pertama, kita harus menjadi perekat bangsa, bukan peretak bangsa, tidak bineka,
bukan Indonesia, itu satu. Yang kedua, Indonesia ada satu negara besar dan juga muslim terbesar yang mengakui saudara-saudaranya di luar seagama, seiman, seakidah. Ketika mereka meminta bantuan kepada kita, ketika mereka meminta suara kepada kita, maka kita harus mampu tadi welcome, marhaban, ya ikhwan, ya. Oke. Marhaban wahai saudara-saudaraku, silahkan dengan tingkat seadanya, ya, Ya. dengan pelayanan yang seadanya, semampunya kita, tanpa harus berlebih-lebihan. Kemudian terjadi ketimpangan di dalam urusan-urusan kepentingan atau hajat hidup orang banyak di Indonesia. Jadi jangan mengabaikan urusan saudara-saudara kita di luar dengan juga tidak mengabaikan urusan kita di internal kita di Indonesia. Itu Ya. pesan terakhir. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatan ini. Saudara kita Iya. Jadi baik teman-teman sekalian, secukupnya pembahasan kita menyangkut soal masalah Rohingya ini, dan satu hal yang patut kiranya kita sadari secara bersama ya. Ini boleh silakan teman-teman bisa berpendapat ya. Kami tidak menutup ruang pendapat tersebut. Silakan pendapat tersebut tetap dibuka. Teman-teman bisa tuangkan seberapa jauh gitu ya pendapat teman-teman menyangkut soal masalah ini di kolom komentar, silakan. Tapi satu hal yang mau ingin kami sampaikan bahwa ini perspektif dari Islam itu sendiri. Bahwa yang harus diutamakan adalah sisi kemanusiaannya. Hatta dia bukan bangsa kita sekalipun. Hatta dia adalah dari negara lain sekalipun. Tetapi yang perlu dipertimbangkan dan dipandang perlu jauh ke depannya adalah menyangkut soal masalah sisi kemanusiaannya. Kemanusiaan dan keislaman dan itu sendiri. keislaman itu sendiri, sebagaimana kemudian dalil-dalil yang sudah disampaikan tadi sebagai bentuk pegangan ya, penguatan kita, bukan sebagai bentuk pengerat ya. Betul. Peretak, Ya. bukan sebagai bentuk peretak, melainkan bisa dijadikan sebagai spirit untuk menyatukan kembali. Bahwa sebetulnya ini merupakan kutukan juga Ustaz, bahwa jika kemudian kaum muslimin ini dunia semua terintegrasi menjadi satu, maka sesungguhnya itu adalah kekuatan politik dunia. Oh iya, oleh jelas. kaum muslimin gitu ya. Sangat kuat sekali politik Maka itu. situasi-situasi ini memang harus dipelihara dari aspek religiusnya, agama Islamnya gitu ya, dari aspek humaninya gitu, humanitinya gitu. Biar kita kembali kemudian menciptakan satu kekuatan dunia tadi gitu ya, yang agar ya situasi-situasi hari ini kan cukup begitu memukul gitu, bukan hanya saja persoalan Rohingya, tetapi juga kemudian yang paling sangat memukul kita adalah perkara Palestina yang sejauh ini masih kita teriakan tentang kemerdekaan mereka. Artinya ini menyangkut soal masalah kepedulian kaum muslimin yang dimana belum terintegrasikan dalam satu kekuatan politik gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kembali kita memperbaiki narasi publik kita. Betul, kami tidak menutup ruang bahwa kritikan terhadap pemerintah itu dibatasi, tidak. Tetapi justru kemudian kami sudah menyampaikannya di konten-konten kami sebelumnya bahwa itu diperbolehkan untuk kemaslahatan bangsa gitu ya, untuk kemaslahatan seluruh masyarakat, kesejahteraan, maka itu diperbolehkan dengan kemudian memperhatikan langkah-langkah yang sudah disampaikan. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Itulah yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa buat Anda, silakan share banyak-banyak video ini. Semoga video ini bisa tersampaikan kepada pemerintahan kita. Dalam hal ini adalah Insinyur Joko Widodo di akhir kekuasaannya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.